Sejujurnya gue tuh bingung. Gue udah tobat, malah kegoda sama hawa nafsu. Tobat lagi, tergoda lagi sama hawa nafsu. Sebenarnya gimana sih menaklukkan hawa nafsu dalam diri kita? Agar dia yang tunduk sama kita, bukan kita yang tunduk sama hawa nafsu. Ngomong-ngomong soal hawa nafsu, gue jadi inget tentang kisah awal mula terciptanya hawa nafsu. Saat menciptakan hawa nafsu, terjadi dialog antara sang pencipta dan makhluk ciptaannya itu. Kala itu, hawa nafsu ditanya oleh Allah, "Siapakah engkau dan siapakah aku?" Tanya Allah. Dengan enteng, hawa nafsu menjawab, "Saya adalah saya, kamu adalah kamu." Ibarat kata nih, bahasa kitanya tuh, gua ya gua, lo ya lo. Mendengar jawaban bernada sombong tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat menghukum hawa nafsu dalam hawa yang sangat panas selama 1000 tahun. Setelah masa hukuman selesai, hawa nafsu ditanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Jawabannya tetap sama juga, gua ya gua, lo ya lo. Lalu, hawa nafsu kembali dihukum dalam hawa yang sangat dingin selama 1000 tahun. Usai menjalani masa hukuman, hawa nafsu ditanya lagi, dan jawabannya masih tetap sama. Akhirnya, Allah menghukum dengan rasa lapar dan haus selama 1000 tahun. Barulah, kemudian hawa nafsu menyerah dan mengakui bahwa dirinya hanyalah hamba. Anta Robbi wa ana abdi, engkau Tuhanku dan saya hamba. Haus dan laparlah satu-satunya cara untuk menaklukkan hawa nafsu. Dan ibadah puasa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sarana yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk menaklukkan hawa nafsu. Dulu, ketika usai perang Badar, Rasulullah bersabda, "Kita baru saja selesai melakukan perang kecil, dan kita akan bersiap perang yang lebih besar lagi, yakni perang melawan hawa nafsu." Maka dari itu, berpuasa adalah cara ampuh untuk menaklukkan hawa nafsu. Doanya orang yang berpuasa tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat pencatat kebaikan untuk menulis dan melipat gandakan pahala umat Nabi Muhammad SAW, meski itu baru sebatas niat. Sebaliknya, malaikat pencatat keburukan diminta tidak mencatat keburukan umat Nabi Muhammad SAW sampai dia bertaubat. Dan kalau tetap tidak bertobat, barulah dicatat satu keburukan padanya. Jadi, sangat rugi bagi orang yang telah diberikan kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan, lalu menyia-nyiakan kesempatan itu. Semoga lu dan gua dan kita semua tidak termasuk orang-orang yang menyia-nyiakan bulan Ramadan. Amin.